dan Ibu segala puji atas nama Allah yang telah melimpahkan pada kita ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berkeluarga, nikmat memiliki putra-putri yang soleh dan soleha, nikmat memiliki murid-murid yang juga soleh dan soleha. Begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, karena ini pertemuan dengan saya tadi saya belum membuka, maka mari sama-sama membaca basmalah. Ya, Bapak dan Ibu, ini kegiatan hari keberapa kita? Keempat. Apa yang sudah Bapak dan Ibu peroleh dari kegiatan ini? Banyaknya apa saja sebutkan. Ya, iya, jadi yang tadinya biasanya kita nggak paham bagaimana cara menilai ya. Iya, jadi semakin paham. Kalau sudah paham harus diapakan? Dipraktekkan, diimplementasikan, dilakukan. Kalau sudah dipraktekkan, diimplementasikan, dilakukan, apa lagi? Dievaluasi. Iya, nanti dievaluasi, dikembangkan, karena kita harus memperbaiki yang akan kita lakukan. Tambah lagi, masa ilmunya hanya ada di kita aja sih, teman yang lain nggak boleh. Gitu ya maksud saya ya. Jadi tetap harus disampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Maka lagu kemarin, lagu bagaimana nyanyi lagunya yang naik-naik ke puncak gunung, kata-kata gantinya tahu mau. Ayo berdiri dulu kalau begitu. Nah, ini maksud saya. Biar udah tahu. Ya. Ayo berdiri dulu biar semangat. Gusu. Ayo. Ya. Udah enak ya PW ya. Sudah PW. Jadi makanya kita mulai ya. Jadi kan kita sudah dapat nih, udah 4 hari kita sudah dapat ilmu ceritanya begitu ya. Maka lagu kemarin kita ingatkan kembali. Bagaimana lagunya? 1, 2, 3 mulai. Tahu mau tak ragu, itu adalah aku. Siap. Tahu mau mampu tak ragu, itu adalah aku. Tahu mau mampu tak ragu, itu adalah aku. Tahu mau mampu tak ragu, maju bersama aku. Oke, Bapak dan Ibu sekarang kita nyanyi lagu ini ya, mungkin udah pada bisa. Nah, lagunya bisa play ya, play. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak angka. Guruku
kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tak mau apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tak mau apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan duduk kembali. Ternyata memang anak-anak mengharapkan kehadiran kita ya. Oke, silakan duduk. Iya, jadi kita adalah guru wajib tuh diharapkan kehadirannya oleh anak didik kita. Mudah-mudahan, amin ya. Nah. Masih panduan penilaian. Jadwal aja jadwal. Kan udah bisa udah. Terus maksudnya kita keambilan buka sini kayak awamannya gitu. Oh iya, begitu ya. Bakalan menjadi apa cinta? Jadi nggak ngaruh ini siang kayak. Saya ingatkan kembali, Bapak dan Ibu, ketika kita bicara penilaian pembelajaran, maka kemarin kita sudah memahami dulu konsep dasar penilaian berkaitan dengan istilah-istilah yang kadang-kadang istilahnya campur aduk gitu ya. Karena memang itu katakan dari bahasa Indonesia, terus mungkin bahasa aslinya bahasa Inggris. Di bahasa Inggris ada kata pembeda, tapi di bahasa Indonesia nggak ada. Maka muncul yang tadi bilang istilah-istilah itu kadang-kadang tumpah tindih karena terjemahan dari bahasa asing begitu ya. Nah, kalau kita sudah paham dengan konsep dasar penilaian, kita lanjutkan dengan istilah penilaian otentik. Apa sih artinya penilaian otentik? Kata-kata otentik sama sih? Nyata, benar-benar hasil yang Bapak dan Ibu bisa lihat, bukan di karang-karang gitu ya? Nah, jadi kalau zaman dulu saya waktu jadi guru ya Pak, ya kan saya wakamat kurikulum. Tiap akhir semester itu minta nilai dari setiap guru. Ada guru sampai mau rapot dibagikan nggak ngasih nilai. Zaman dulu kan telepon masih susah ya. Bisa pakai telepon kantor. Kemudian mana nilainya? Siapa dulu kelasnya mana? Namanya siapa? Sudah absen satu tinggal disebutin namanya. Itu apakah disebut penilaian otentik? Tidak. Iya, karena mungkin gak punya data, tapi ngarang ya. Ngarang ngasih nilainya, bercanda. Sampai yang sudah keluar, mungkin gak ada anaknya di absen masih ada dikasih Nilai. Itu kan kejadiannya bisa seperti ini ya. Oh masih ya. Karena itu ngarang. Jadi bukan penilaian otentik. Jadi betul dilihat langsung oleh kita, betul dialami oleh peserta didik, kemudian betul diolah oleh guru untuk peserta didik memperoleh hasil sesungguhnya dari proses belajar. Maka kalau kita melihat dari penilaian otentik ini, ada 3 aspek yang dinilai. Aspek apa saja? Aspek sikap, itu yang seharian Bapak dan Ibu hari ini lakukan. Ya, aspek sikap,
kemudian aspek pengetahuan, bahasanya baru kognitif, kemudian aspek psikomotor atau bahasa Indonesia keterampilan. Nah, begitu ya. Ini kan sudah. Kalau sudah Bapak dan Ibu kita memahami, maka skema ini yang sudah harus Bapak dan Ibu tempelkan di kepala. Gitu ya. Berkaitan dengan penilaian sikap dari sehari kita lakukan. Begitu? Yang utama itu adalah observasi guru kelas. Jadi Bapak dan Ibu karena di MI guru kelas mau tidak mau terlihat atau melihat apa yang dilakukan peserta didik tiap hari, maka Bapak dan Ibu lakukan observasi untuk guru kelas. Ibu, pertanyaannya, apakah observasinya dilakukan tiap hari? Kesian nanti Bapak dan Ibu, aduh capek banget jadi guru. Tiap hari suruh observasi anak-anaknya sekelas ada berapa? 30. Nah, sih ada 32? 35. Pada standarnya berapa sih? MI 38. Berarti masih kelas besar juga ya termasuk dikit. Aduh, alhamdulillah nih yang 23 enak, seminggu juga hafal. Kemudian kalau suruh observasi sebulan juga bisa lah gitu ya. Jadi maksud saya di sini Bapak dan Ibu ketika membuat tadi tugas yang diminta oleh Bu Emma ketika penilaian sikap itu ya tidak selalu setiap hari. Begitu kan? Pada saat-saat tertentu Bapak dan Ibu bisa membuat catatan. Itu pada saat-saat tertentu aja membuat catatan itu untuk guru kelas. Bagaimana melakukannya? Kan belum sampai ke bahas ya. Mungkin Ibu bikinnya semua dari tanggal karena mau nyoba ya. Bagaimana melakukannya? Kan ini hanya untuk guru kelas. Walaupun Bapak dan Ibu datang tiap hari, observasinya tidak dilakukan tiap hari. Kalau begitu, bagaimana melakukannya? Kan ada dua pilihan, pada saat pembelajaran atau di luar pembelajaran. Saya kasih kuncinya, kasih clue-nya. Bapak dan Ibu di sekolah itu ingin anak-anak sikapnya yang gimana sih? Baik kan semua? Halo? Nggak ada guru yang menginginkan anak sikapnya tidak baik, jelek, buruk, ataupun aneh-aneh. Ya begitu. Sehingga dalam pikiran Bapak dan Ibu, semua anak yang ada dalam tanggung jawab Bapak di raport itu sudah pasti akan dapat kriteria sikapnya baik. Betul? Karena harapan kita semuanya harus berperilaku baik-baik yang spiritual dengan yang sosial. Oke, paham? Kalau begitu Bu, observasi yang kita lakukan bagaimana? Di dalam kelas misalkan. Kan gitu ya? Akan sekali-sekali muncul Bapak dan Ibu bisa buat catatan yang disebut tadi catatannya apa namanya? Jurnal harian. Iya, walaupun ditulisnya jurnal harian yang nggak usah diisi tiap hari. Kesian kalau Ibu suruh ngisi tiap hari. Gitu ya. Jadi pada saat-saat tertentu Bapak dan Ibu bisa menulis jurnal harian. Saat yang seperti apa? Saat yang seperti apa? Saya katakan kejadian-kejadian istimewa. Nah, jadi Bapak Ibu ada kejadian-kejadian istimewa. Contoh, Ibu lagi ngajar, kan guru tematik, guru kelas. Kemudian kita gunakan strategi bekerja secara kelompok. Gitu ya? Iya. Kemudian atau bekerja ada kerjasama yang Bapak dan Ibu lihat, gitu kan? Berarti sikap yang diambil adalah sikap kerja sama. Itu aspek apa? Sosial, kan gitu ya? Iya. Kemudian muncul nih ada anak, tiba-tiba ada anak yang temennya mungkin lupa bawa pulpen, misalkan. Kemudian ada yang minjemin pulpennya, kan gitu? Halo, hai, halo,
Sedangkan pulpen itu berarti sikapnya sangat baik. Kan gitu ya Bapak? Udah. Kalau cukup kita punya data, berarti sikapnya sangat baik si A tadi pada chat. Berarti pada pertemuan berikutnya yang lain, Bapak dan Ibu bisa menjumpai anak yang lain sesuai dengan sikap yang mau dikembangkan. Paham ya? Jadi nggak usah tiap hari nulis, kasihan itu nanti datanya, tapi bingung datanya. Nah, halo. Sekarang ada lagi nih. Ketika kita membuat kelompok, mungkin anak kelas 5, kelas 6 kan sudah bisa ya diajak bekerja sama secara kelompok. Ada kelompok A misalkan. Sudah Bapak dan Ibu tetapkan nama-namanya kelompok A. Ada satu anak nggak mau saya di kelompok ini, mau pindah ke kelompok yang lain. Gitu. Alasannya ada. Berarti Bapak menurut catatan apa? Alasan tindak mau tenggang rasa. Bukan tidak mau tenggang rasa, mungkin apa sih? Toleransi. Iya gitu ya. Ada mungkin dari sikap toleransi, jadi maunya bergaul dengan teman yang sudah kenal gitu ya. Nah, nanti kita coba nasihatnya, kan ada tindak lanjut kan nanti. Maka boleh ditulis pada tanggal tadi. Siapa tadi yang itu ya? Tidak mau berada pada kelompok yang sudah ditetapkan, gitu ya. Nanti kita bikin catatan, tapi nanti nggak di rapotnya nggak akan tulis begitu. Tapi kita akan melihat terus kan ada perubahan dari anak tadi terhadap kemauan untuk bisa bekerja dengan semua rekan-rekannya. Itu kan tindak lanjut. Cukup Ibu dan Bapak? Halo. Jadi apakah tiap hari Bapak dan Ibu nulis? Tidak kan, hanya kejadian-kejadian tertentu. Sehingga pada akhir semester penilaian sikap yang Bapak dan Ibu berikan pasti selalu peserta didik nilainya atau deskripsinya baik. Kecuali tadi ada yang muncul karena memang ada anak yang mungkin perilakunya sangat baik. Udah kelihatan dari awal sampai akhir sangat baik. Nah, udah kelihatan ya. Sangat baik dan Dan tidak baik. jadi yang dipilih sangat baik atau kurang baik. Walaupun kurang baik kan tadi cuma nggak mau bekerja dalam kelompok, nggak begitu jelek-jelek amat ya. Cuman tapi kita kan mengajarkan kepada peserta didik mau atau bisa bekerja sama dengan semua orang. Begitu maksud. Sudah sampai sini paham? Ya. Itu dalam kelas, guru kelas. Bagaimana kalau di luar pembelajaran? Nah, maksudnya, jadi kejadian-kejadian ini yang Bapak dan Ibu tulis. Karena kan kalau guru MI mah gampang. Karena tiap hari masuk. Kemudian hafal wajah anak-anak kita. Beda kalau di MTS atau di Alia. Nah, contoh di luar kelas kan gitu ya. Nggak sengaja nih kita lagi bu gurunya lagi mau ke kamar mandi, udah ada anak jalan lihat sampah, sama anak dapatkan sampahnya, ada yang ditendang, ada yang diambil pindahkan ke tempat sampah, kan bisa kan begitu perlakuannya? Ya, bisa jadi ini kan contoh. Kalau begitu untuk yang membuang sampah ke tempatnya, Bapak punya catatan? Sangat baik. Karena kita ingin menjaga kebersihan, misalkan gitu ya, artinya kedisiplin dan sebagainya. Kalau yang nendang-nendang sampahnya, kurang menjaga kebersihan. Iya, ditulis kan gitu ya, ditulis. Walaupun nanti ketika saat kita ketemu ya kita pasti akan meminta anak tersebut mengambil sampahnya, menempatkan pada tempat yang sudah disediakan. Itu kan sebagai tindak. Sampai sini paham? Halo. Silakan Bola. yang masuk di rapot itu, ini kan sampai rapot ya Bu? Ya. Yang masuk di rapot itu deskripsinya tuh sikap yang baiknya aja Pak, yang perlu bimbingannya juga. Ya, kalau kita bisa punya catatan tadi anak yang sangat baik dan yang perlu dibimbing, tulis. Iya, karena kan anak yang perlu dibimbing memang ada ya. Tapi perlu bimbingan itu kan setelah dibimbing dapat hasilnya mulai terjadi peningkatan. Jangan bilang perlu dibimbing oleh orang tua, kasihan orang tuanya gitu ya. Jadi kayaknya anaknya jelek banget. Kan gitu ya. Sudah nanti kata-katanya sudah terjadi peningkatan dengan
bimbingan dari guru terhadap kedisiplinan, misalkan gitu ya. Kata-katanya sudah ada perubahan. Jadi jangan dibilang langsung negatifnya, begitu Bu? Iya, kata deskripsinya aja diperhalus. Itu kalau otomatis, maka kadang-kadang tidak halus ya. Pakai mesin robotnya nulisnya. Jadi nanti kalau pakai mesin paling dibesarkan kata-kata supaya. cukup Pak. Iya. Kurang. Nah, kalau begitu jangan pernah Bapak dan Ibu berpikir sikap pada peserta didik itu cukup. Kan sudah saya bilang nggak boleh. Nggak Kan boleh. minimal baik. Baik, iya. Karena sudah di kepala kita anak-anak kita itu adalah anak-anak yang baik. Paham? Masa Bu, kalau sikap itu bisa mempengaruhi kenaikan kelas tidak? Oh, itu tergantung dari hasil rapat dewan guru. Kan kalau di Aliyah, karena pengalaman saya di Aliyah ya, kita ketika akhir tahun ataupun awal tahun pelajaran itu ada ketetapan kenaikan kelas dibuat bersama-sama guru. Ketetapan untuk lulus, apa saja syarat-syarat lulusnya itu harus ditentukan. Jadi kriteria sikap itu bagaimana? Gitu. Sikapnya bagaimana? Berapa persen sikapnya begitu? bolosnya. Pengetahuannya lebih besar daripada pengetahuannya lebih kecil, sedangkan akhlaknya gitu lah, akhlaknya kurang bagus. Akhlaknya kurang bagus. Ya, terus pengetahuannya bagus gitu ya, sedangkan anaknya gitu. Nah, jadi itu semua sepakat di sekolah. Kan kita ingin sekolah itu adalah kawah candra di muka ya. Kita nggak berharap, tadi kita sudah berpikir, kita nggak ingin anak-anak kita perilakunya atau sikapnya buruk. Maka fungsi kita tetap harus menindaklanjuti, gitu ya Pak ya. Nah, kalau pengetahuan kita pasti akan nggak bisa memaksa kalau pengetahuannya, karena itu berhubungan dengan IQ gitu ya, gitu kan, IQ gitu. Jadi pengetahuan. Tapi Bapak dan Ibu kan kita punya standar, ya standar yang kita sebut dengan KKM. Hanya permasalahan mungkin Bapak dan Ibu di sekolah KKM-nya terlalu tinggi. Kemudian tidak ada remedial pengayaan dan sebagainya, begitu. Jadi kalau anak yang memang kemampuannya rendah, pelajarannya itu cukup sampai KKM. Kalau kita tahu anak-anak kita memang kemampuannya standar di bawah, ya paskan aja dengan KKM. Maka KKM jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau kita tahu sekolah kita adalah sekolah yang istimewa, anak-anaknya pinter-pinter, maka kita targetkan semua indikator ada di atas KKM. Karena memang KKM itu kan dibuktikan dari intake, dari sarana prasarana, dari kompleksitas, gitu ya. Nah, yang terjadi sekolah kan KKM-nya terlalu tinggi karena takut nanti kalau KKM-nya rendah nggak bisa. Iya, sebenarnya enggak sekarang nanti instrumen akreditasi tidak terpengaruh karena saya asesor SMP tidak terpengaruh Iya, Bu. KKM, gitu ya. Iya. Iya, jadi penetapan KKM sekarang harus kita coba sama-sama. Iyalah, Jangan jangan tinggi. nantinya tidak objektif. Iya, orang mau 65 aja susah di. Susah Bu, asli Bu. Cuma kan takut. Asli. Ya, takut banget. Ya, cukup ya Bu. Dari dalam itu. Halo. Dari Lubuk. Ada mau nanya lagi? Nggak apa-apa. Nah, sudah ya kalau sudah. Nah, yang wajib selalu melakukan penilaian sikap karena utama ini di sini nih. Guru apa? Guru maba. Guru mata pelajaran apa? Agama dan PKN. PKN di sekolah masih sering guru kelas. Nah, kalau PKN-nya guru kelas, Bapak dan Ibu gampang karena masih tetap guru kelas dan ngajar PKN. Iya. Maka penilaian sikap pasti akan selalu gitu ya? Iya. Iya. Guru muatan pelajaran PA tidak berarti. Nanti gitu ya. Nanti hasilnya itu ketika kita menetapkan kriteria Bapak dan Ibu adalah hasil diskusi antara guru mata pelajaran agama dengan guru kelas. Tapi semua sama di mindset Bapak dan Ibu, baik guru kelas dan pengajar agama, anak-anak kita adalah anak-anak istimewa dengan sikap yang semuanya baik. Nggak boleh memandang-mandang gitu ya. Paham? Paham. Cukup paham? Iya. Iya, jadi gampang, nggak usah sulit-sulit kan begitu. Nah, kemarin di triangulasi yang kata Bu
Mak ya? Iya. Triangulasi sikap bisa kita gunakan dengan teknik penilaian lain yang penunjang. Iya. Penilaian diri, Diri, penilaian antar antar teman. Pertanyaan saya untuk anak kelas 1 bisa nggak melakukan penilaian diri? Belum, gitu kan? Masih. Kelas 2, kelas 3, kelas 4. Bisa. Sudah mulai menilai temannya, udah bisa kelas 4? Bisa. Nah, jadi, halo. Paham ya? Yang untuk penunjang kemungkinan besar, bukan besar ya, itu digunakan pada anak-anak kelas tinggi. Udah paham? Paham. Oke, tambah lagi. Sambil saya ngecek. Untuk sikap spiritual dari buku panduannya, apa saja sih sikap spiritual yang mau Bapak dan Ibu nilai? Ketaatan. Halo. Saya tulis ini ketaatan beribadah. Kemudian berperilaku syukur. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan keempat, toleransi dalam beribadah. Bapak dan Ibu ada 4, banyak banget ya kan gitu. Nah, apakah semuanya Bapak dan Ibu boleh ambil? Boleh. Kalau mau pilih boleh? Boleh. Jadi nggak usah semuanya. Kita mau ambil yang mana? Nah, kalau kita mau ambil yang mana, maka tugas Bapak dan Ibu melakukan kemarin pemetaan KD dan indikator, betul? Jadi indikatornya apa di sikap? Kan begitu? Ini indikator sikap jelas ada di PKN atau di agama PAI. Jadi indikator mana yang mau dikembangkan? Setelah kita lakukan analisis tadi pemetaannya ya indikatornya, maka Bapak dan Ibu akan dapat misalkan selama 1 semester ini, misalkan begitu ya. Ternyata indikator dari semua mata pelajaran berdasarkan hasil kajian terhadap KD-nya rata-rata menggunakan strategi kerjasama. Misalkan gitu. Iya. Dari kerjasama Bapak dan Ibu ingin apa? Oh, anak bisa toleransi. Tapi kalau di madrasah kita kan semua sama-sama agamanya. Iya. Nggak masalah ya agamanya. Tapi kalau di sekolah umum bisa jadi kan kalau sekolah umum gitu misalnya di SD kan ada agamanya campur-campur misalnya. Jadi ada anak yang mau bergaulnya dengan teman satu agama gitu ada enggak. Tapi kalau di kita karena sama bisa jadi toleransi beragam dalam beribadah. Dalam beribadah bisa diambil? Bisa. Nah, ada contohnya apa? Misalkan temannya meminjami sajadah. Hebat itu ya maksudnya. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat. Jadi ketika lupa nggak bawa mukena, nah gitu ya siap. Iya. Nah, jadi gitu. Nah ini tinggal dipilih mana yang mau Bapak dan Ibu kembangkan. Jadi kalau misalkan ada 4 semester ini yang 2 dulu, nanti semester depan 2 lagi, tapi karena yang 2 sudah pembiasaan kan karena serius, maka paling tidak yang sudah di semester sebelumnya akan terlihat. Jadi nggak bukan terputus maksudnya bukan, tapi akan terlihat. Berarti semester 2 bisa 4 berarti. Bisa 4. Kalau 2 semester 1 bisa 2, semester 2 bisa 4. Nah, sambil kita lihat hasil pemetaan yang kita buat indikator. Jadi akan kita bisa lihat secara garis besar mana yang mau kita ambil. Ya? Siap? Halo. Hai. Nah, sikap ini bisa ditambahkan sama Bapak dan Ibu kalau kita merasa sanggup ya. Iya. Tapi saran saya kalau untuk kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sedikit dulu. Ya kan? Nanti kelas 4 sampai kelas 6 banyak karena kan sudah pembiasaan dari kelas 1 dan kelas 3 sampai kelas 3 maksudnya. Jadi kelas 4, 5, 6 tuh tinggal ngecek yang sudah pernah dilakukan pada kelas sebelumnya. Paling enak. Gitu ya. Halo? Mau ditambah yang lain silahkan. Jadi ini tinggal kita pilih. Maka perlunya kemarin pemetaan indikator itu untuk menetapkan. Terutama di pelajaran PKN ya. Ya. Siap. Halo. Masih nanya? Tidak. Sudah semakin jelas sekarang? Jelas, Bu. Siap. Nah, halo. Ini sikap sosial. Berarti KI 2 ya? Iya. KI kan ada 1, KI 2. KI 1 sikap
sikap spiritual. KI 2 sikap sosial. Dari petunjuknya ada 6 ya Iya. di buku panduan. Perilaku apa saja? Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Bapak dan Ibu sama tadi kan sudah melakukan analisis indikatornya, sehingga dalam satu semester itu untuk aspek sosial yang sering muncul yang mana, gitu kan? Iya. Kalau pada satu semester yang sering muncul yang mana, maka Bapak dan Ibu kembangkan dari aspek yang ada. Nggak usah 6-6-nya, kasihan nanti kalau 6-6-nya semua. Itu yang akan dibilang sulit kata Bapak dan Ibu bagaimana mengukurnya. Karena ingin semuanya Bapak dan Ibu bisa. Padahal kita kembangkan bisa mana yang mau diambil. Begitu ya? Sebagai contoh, kalau anak kelas 1 kita ingin apa sih? Yang ngajar-ngajar di kelas 1, jujur sama disiplin, gitu ya? Iya. Itu di semester 1. Jujur sama disiplin, kan gitu. Nanti di semester 2 tambah lagi yang mana? Santun. Ya, gitu kan? Iya. Jadi di semester 2 ya sudah disiplin, kemudian sudah jujur, tambah santun. Ketika naik di kelas 2, apakah disiplinnya hilang? Jujurnya hilang, santunnya hilang. Karena sudah menjadi pembiasaan yang diterapkan. Maka guru kelas 2 bisa menambahkan apa? Tanggung jawab di semester 1 jadi ada 4. Di semester berikutnya tambah peduli, gitu ya? Nah, gitu ya? Iya. Berikutnya naik ke kelas 3. Tambah percaya diri. Atau mungkin nantilah di kelas 4 aja percaya dirinya. Kan bisa jadi. Tapi gitu, karena ketika di kelas 4 kita sudah menginginkan anak-anak bisa presentasi di depan kelas. Kan gitu ya? Iya. Tapi kalau di kelas 3 kita sudah merasa bisa, anak-anak munculkan juga. Jadi itu maksudnya. Nah, ini silahkan Bapak dan Ibu bisa lihat dari hasil analisis indikatornya mana yang mau dikembangkan. Nah, Bu, kalau begitu nambah yang lain boleh? Jadi 10? Jadi mau tambah lagi, mungkin sikap-sikap lagi yang lain boleh? Jadi kata-katanya sini boleh. Boleh. Inovatif misalkan. Ya, sikap sosial dapat ditambah oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan. Sehingga nanti makanya sekolah itu kenapa sih memunculkan pembiasaan-pembiasaan? Itu kaitannya dengan sikap yang mau dikembangkan, baik sikap spiritual, baik sikap sosial. Kan maka ada sekolah program duha berjamaah atau sholat zuhur berjamaah, kemudian gerakan literasi mungkin di sekolahnya, kan begitu. Nah, itu kaitannya dengan pengembangan sikap-sikap ini yang bisa jadi memang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Nah, kalau satuan pendidikan kan tahu dapat data-datanya dari guru. Iya, kan sekolah nggak punya data kalau bukan guru yang melapor. Oke? Sampai sini silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jadi mudah ya? Jadi penilaian sikap tuh nggak bilangnya jelimet, nggak usah jelimet-jelimet. Berjenjang Bu ya? Iya, berjenjang, tetapkan, pilihkan. Oke, halo. Oke. Kalau ada mau tanya nggak? Ada yang mau bertanya? Mulai. Ini Bu, untuk penilaian di penilaian antar teman itu khawatir ada subjektivitas. Nah, itu gimana Bu? Balancing ya? Nah, iya. Ya, Bapak dan Ibu halo. Kita sendiri yang udah orang dewasa gitu ya Bapak dan Ibu ya, contoh ya, halo. Nih, andai kata lagi di klub ini saya memberikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6.
tugas. Misalkan begitu. Masing-masing kelompok setelah tugasnya dikerjakan presentasi ke depan. Kan gitu ya? Iya. Guru saya sebagai tutor menilai. Selain saya minta kelompok 1 coba berikan nilai, kelompok 2 yang nggak maju kasih nilai ke kelompok 1. Kelompok itu juga sama. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Halo. Orang dewasa loh ini ya, kita coba lihat. Tetap Bapak dan Ibu mengatakan penilaiannya tidak objektif. Subjek. Pasti subjektif gitu ya. Ya. Jadi kalau ada temennya yang baik, ya makanya dikasih nilainya bagus tinggi. Kalau lagi musuhan, misalkan anak didik lagi musuhan, maka temennya dikasih nilai kurang. Gitu ya? Kan tidak fair. tidak fair, tidak objektif. Maka yang dimaksud dengan penilaian antar teman ini merupakan penunjang. Jadi bukan dijadikan suatu penilaian baku, tetap harus dikonfirmasikan dengan gurunya atau dengan yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebetulnya ketika kita memberikan peserta didik menilai temannya sendiri, itu untuk melatih kejujuran. Ya kan gitu ya? Iya, iya. Jadi kita bisa mengajarkan mereka untuk jujur. Kalau temannya memang bagus, harus dikatakan bagus, alasan bagusnya. Kalau memang temennya ada yang kurang, tetap harus berani mengatakan kurang. Alasannya apa? Nah, alasan-alasan ini maka dibantu. Kalau kita pakai namanya disebut dengan rubrik penilaian. Ada rubrik supaya kita punya patokan. Anak sudah tahu patokan. Kalau ini sudah melakukan ini, ya masih nilainya ini. Kalau sudah melakukan ini, pasti nilainya ini. Maka ini, ya. Itu yang disebut dengan rubrik penilaian atau namanya patokan di dalam menilai. Kalau sudah diikutin semua petunjuknya, ya mau nggak mau harus dikasih 10 misalkan begitu. Kalau ada yang kurang dari petunjuk, ya berarti nilainya 8. Anak kan bisa ya kalau sudah ada petunjuk, gitu ya. Tapi nggak masalah Bapak dan Ibu sekarang ini penilaian antar teman itu untuk melatih mereka belajar memberikan penilaian yang adil. Dan dilatih, kalau sering dilatih anak-anak akan bisa. Tapi kalau awal-awal memang pasti tadi masalahnya tidak objektif. Supaya objektif kasihkanlah rubrik penilaian. Gitu ya? Setuju? Cukup? Cukup. Masih ada mau tanya? Itu banyak sih nggak ada Bu, cuma ya emang masih keder aja. Mudah-mudahan nggak keder lah. Tadi kan sudah dikasih sedikit-sedikit pengarahan. Siap. Ini penilaian akhir pelaporan itu dalam menarik kesimpulan antara observasi sendiri terus penilaian diri sendiri dan juga anak teman itu gimana Ibu? Iya. Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu. Halo. Untuk penilaian diri dan penilaian antar teman itu adalah penunjang. Coba gitu ya? Coba. Kemudian apa sih yang ada di dalam penilaian diri? Coba Bapak dan Ibu sudah bikin belum contoh penilaian diri? Bentuknya apa sih? Coba penilaian diri. Udah. Iya, ada. Melakukan atau tidak? Iya kan, bukan angka kan? Bukan. Iya. Kan itu ya? Iya, Hanya bukan angka, ya atau tidak, ya atau tidak. Kalau banyak ya dalam hal positif. Halo, berarti anak-anak bagus. Udah kesimpulannya pasti bagus. Kalau banyak yang tidak, berarti kurang. Pingin kita kan sudah bilang di mindset kita anak-anak kita bagus semua, gitu ya. Ya, tinggal deskripsinya di kepala kita harus bagus. Ada kejadian khusus, boleh baru Bapak dan Ibu deskripsikan. Kejadian khusus kan istimewa. Kalau kita maunya sih yang istimewa, jangan yang negatif. Iya, tapi kalau yang negatif ada sudah kita terus dalam bentuk terjadi perubahan gitu ya. Jangan melakukan hal yang buruk gitu. Tapi terjadi perubahan dari yang tadi kita tidak inginkan gitu ya. Halo. Jadi mindset Bapak dan Ibu beserta didik adalah anak-anak yang baik. Paham ya? Kan gitu. Sip. Iya, emang Ibu. Jadi nggak akan susah Bapak dan Ibu melakukan penilaian. Halo. Jadi penilaian sikap nggak susah kan?
tidak. Iya, orang semua di kepala kita udah husnudzon ya. Baik semua. Iya. Muncul satu-satu, sangat baik, tulis. Muncul ada sedikit jelek, mungkin Paling 1-2 Bu ya. Ya, yang jelek kan 1-2, yang Iya. bagus juga cuma 1. 1-2. Jadi Sudah ada di sini Bu. catatan Bapak dan Ibu jangan. Iya, yang catatan Ibu nggak banyak kan, berarti di jurnal harian nggak akan banyak kan? Iya. Iya, kenapa susah-susah sih? Pasti bahasanya, kenapa sih susah penilaian nilai sikap gimana ya Bu? Bu, Iya. jawabannya dalam proses perubahan. Iya, dalam proses perubahan atau mulai berubah kan bisa dengan Mulai, kata-kata. ada. Mulai terlihat perubahan. Terlihat perubahan. Iya, perubahannya apa-apa diberitakan. Jadi orang tua tuh seneng gitu Oh, anak saya kan. nggak nakal Iya, lagi. gitu. Kita nggak nakal lagi, tapi bahasanya bagus. Kalau anak nakal kan, Waduh. kasihan banget gitu ya orang tua ya. Contohnya gimana Pak? Ya udahlah nanti. Tadi kan harus baik. Nah, yang selama ini sudah diterapkan ada kata cukup. Jadi nanti dibetulin ya. Nah, jadi mindset. Tapi baik tidak baik. Karena bahasa tidak cukup Pak. Sudah mengalami perubahan. Iya, jadi Biasanya saya akan share seperti itu tuh di lembaran BP ya, bimbingan dan Iya. perubahan. tapi kan di rapor. Berarti observasi Di rapat juga kan muncul Bu. Ada Ada. di sini. Yang awal. Jadi halo. Jadi tolong Bapak dan Ibu sudah di rapor sekarang rubah. Ya. Nanti ya, rubah ya. Kita sudah harus punya mindset anak-anak kita adalah anak-anak yang baik. Jangan pelit kasih nilai. Hah? Doa, betul. Jadi bisa jadi Bapak ada anak yang suka tidur di kelas. Kan ada ya boleh Bapak dan Ibu catatan. Suka gambar naga. Dan tidur di kelas itu kan berarti yang kurang kan? Iya. Jadi jangan sebut-sebut ujung-ujung sebut malas. Kita nggak tahu kenapa anak tidur di kelas, bisa jadi dan sebagai dulu orang tuanya kan gitu. Cuci piring sama Nanti kan ada BP, ada tambahan lagi BP nanti masalahnya kalau yang sudah sangat berat di BP kan. Kalau di kelas kita kan nggak ada masalah yang berat, paling anak-anak apa sih bercanda di kelas, tulis boleh siapa yang bercanda. Iya. Iya, nanti kita lihat perubahannya udah gitu ya. Jadi punya nilai bagus. Halo. Siapa? Saya jadi ingat di rapor yang udah jadi kan disetujui dari sana Bu. Iya, karena otomatis pakai. Kata-katanya Ada cukup bola ya? bukan cukup. Apa? Ananda ini selalu menunjukkan ini emang kayaknya ada yang kurang ya. Tapi di sini bahasanya kurang disiplin. Itu kan makanya aduh Berarti kasihan banget. harus direvisi ya Bu? Revisi, tapi kalau udah jadi sama Bapak. Nah ini yang kedepannya tuh ya? Jadi yang udah jadi tak masalah ya. Yang ke depan Yang berarti ya? kedepannya Bapak dan Ibu gunakan bahasa yang halus. Sekarang bisa nggak? Sebenarnya Bisa nggak bola ganti diganti? aplikasi? Deskripsinya diedit. Ya, bisa kan? Bisa diedit. Bisa diedit. Deskripsinya. Deskripsi. Bisa Bu? Ya karena kita memasuk sebenarnya kan sistem kita memasukkan kata kunci. Tidak boleh itu ada nilainya Bu. Nilainya Mana yang mana jadi Kriteria. mana yang kriteria yang benar. Jangan masukkan nilai C berarti ya? Iya. Jangan. Ibu, ya itu kan tergantung kan ada kan suka ada yang belum terlihat gitu Iya, kan ya. iya. Terlihat sudah menjadi kebiasaan gitu ya apalagi. Dari sikap. Nah, dan Iya. sikap. Nah, yang belum Dan terlihat sikap itu ya? kan berarti ada masalah kan? Iya, catatan kita diperhalus bahasanya Bapak dan Ibu. Ya, di bahasa. Muncul kurang tuh. Kalau memang anaknya memang bandel, memang muncul kurang. Iya. Secara otomatis kalau memang Ini iya, jadi tidak bisa diedit. Ini Bisa ada diedit. di pilihan. Ada di pilihan. Paling pilihannya yang paling tidak ya. Sebelum di print bisa diedit Bu. Iya, ini kan ada pilihannya ada. Sebelum itu bisa diedit tak? Bisa diedit Pak. Ya coba nanti karena sistem rapotnya nanti kita coba perbaiki ya. Yang jelas, tolong halo. Mindset Bapak dan Ibu jangan kasih kata-kata yang menurunkan Martabat. martabat, itulah. Ya harkat dan martabat terus tadi orang tua terutama ketika baca aduh benernya anak saya seperti ini gitu ya. Biasanya nggak suka dilihat. Iya kan, makanya. Oh kurang kritis. Nilainya aja yang benar ya. Iya. Ya, kalau jadi jangan rubah. Misalkan untuk anak yang keadaan khusus, anaknya tinggal naik Bu.
kan harus ada suatu nilai yang diberikan, otomatis kan nilainya ada kata-kata itunya muncul. Gimana? Sekarang pertanyaan saya dulu, di sekolah Bapak dan Ibu penetapan kenapa anak tidak naik itu berdasarkan apa? Misalkan Ini Bu, yang dari kelas saya itu dalam 1 semester berangkatnya Jumlah absensi. ya dari 6 bulan pada kondisi itu dari 1 bulan. Ya mau nggak mau, ya sudah nanti definisinya kan bukan lihat dari sikap itu karena memang kehadirannya tidak memenuhi syarat. Jadi kata-katanya sebenarnya tidak naiknya karena bukan dari sikapnya, bisa jadi anak sikapnya bagus kalau dia rajin masuk karena kita nggak tahu kita mau nilai apa tuh gitu maksudnya. Iya, ujung-ujungnya memaksa ya karena komputer ya. Nah, kurang disiplin gitu. ada kurang bisa jadi- disiplin ya Pak. Ya karena kurang disiplin karena nggak masuk jadi gitu. Jadi memang pengaruh ya kalau tidak masuk ya memang tidak masuk berapa bulan berarti anak pulang itu karena udah keputusan sekolah ya. Iya. Ya kalau keputusan sekolah ya sudah sepakat itu semua nggak masalah. Nanti redaksi bahasanya kita coba lihat mungkin Tinggal bulan- diperhalus aja lah intinya Ya, sih. siap. Orang tua juga sebenarnya tahu ketika anaknya 3 bulan nggak masuk mau naik bagaimana kan gitu ya. Iya. Harusnya begitu. Konsekuensi. Konsekuensinya. Siap? Ya. Halo. Ya, ada pertanyaan. Cukup. Udah mulai jelas ya? Insya Allah. Ya, amin. Tinggal diterapkan Pak. Sudah ada ininya, tinggal copy paste. Sebarkan ke guru. Bapak terus. Ya, nah maka kan begini tadi ya alurnya observasi harian. Bapak dan Ibu kalau observasi harian kan nggak mungkin Bapak dan Ibu juga tiap hari melihat. Tapi kan memang ketika di kelas juga Bapak dan Ibu tahu apa Iya. yang terjadi. Ya kan gitu. Iya. Kalau nggak ada yang terjadi aneh-aneh, berarti semuanya dalam kondisi baik. Maka di jurnal hariannya nyebutnya baik. Kalau pada suatu saat muncul perilaku yang sangat istimewa, maka di jurnal harian catat. Kan gitu ya? Iya. Iya, perilaku istimewanya yang positif nah, maksudnya. Atau perilaku yang memang negatif ya catat. Nanti direkam semester itu kan cuma 6 bulan. Ya, 6 bulan, tapi kan Bapak dan Ibu ngajar efektifnya 5 itu bulan. cuma sekitar 5 bulan. Direkam sudah dapat rekapannya. Orang di penset saya bagus semuanya. Iya. Iya, pasti ada hasilnya. Kemudian rapat dengan Dewan Guru karena berkaitan dengan penetapan kenaikan atau tulisan ya. Kemudian nanti dapat rapot deskripsi. Ya, paham ya? Ini sudah lanjut. Nah, ini pengetahuan yang kemarin. Pengetahuan tertulis, lisan dan penugasan udah ya kebahas. Kemudian ini keterampilan. Nah, sehingga lingkupnya bisa langsung gampang seperti ini. Ada sikap, pengetahuan, keterampilan, lihatnya dari situ. Ya. Kemarin kan tentunya kalau sikap ada observasi yang utama. Ini yang penunjangnya betul? Iya. Pengetahuan, tes tertulis, lisan, penugasan. Apakah setiap hari Bapak dan Ibu melakukan tes tertulis? Apakah Bapak tiap hari melakukan tes lisan? Apakah selalu ada penugasan? Ya, jadi kapan Bapak dan Ibu memilih ini? Bisa jadi pada subtema, kan gitu ya. Akhir subtema mana yang mau diambil, atau bisa jadi pada proses pembelajaran 1, kedua, ketiga Bapak ngasih tugas. Iya. Nah ini nggak selalu setiap indikator nanti Bapak dan Ibu bikin kan gitu. Gitu maksudnya ditetapkan mana sih yang Bapak dan Ibu akan lakukan karena indikator 1, 2, 3 itu bisa jadi satu gabungan untuk menilai. Siap? Ya. Kemudian yang keterampilan yang tadi ada banyak kinerja itu kan disisakan ya. Praktek sama Praktek hasil. sama hasil. Produk. Sama produk. Ini proyek dan ini portfolio. Iya. Halo. Oke, perencanaan dan pelaksanaannya, maka nanti ini contoh jurnal pengamatan tadi saya bilang. Enggak, Bapak Ibu bikin seperti ini ya? Iya. Ya sama. Jadi tanggalnya kan nggak tiap hari ditulis diisi. Iya. Tanggal-tanggal tertentu yang ada kejadian. Ini deskripsinya. Ya, deskripsinya ini cuma jawab tanggalnya.
Contohnya ada contoh seperti ini. Kemudian ini nanti rekapnya. Cakapnya belum. Rekapnya Bapak dan Ibu bisa, kalau tergantung ya, ini butir pilihannya tergantung apa yang mau kita kembangkan. Kalau ada 4, kalau mau cuma 2 atau 3 boleh ya. Atau semester 1 masih cuma 2, nanti semester 2, 3. Kemudian di kelas 6 karena sudah ini berkembang, boleh tambah lagi sikap yang mau dikembangkan, silahkan. Nah, biasanya kalau dulu di kurikulum yang lama gitu ya, pengembangan sikap spiritual dan sosial itu bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan melalui kegiatan pembiasaan. Nah, dari pembiasaan yang ada di satuan pendidikan bisa diterapkan di kelas-kelas kita. Pemilihannya silahkan, boleh sama dengan apa yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Supaya kerja menjadi nggak lulus, halo, anak kita lulus, sikap spiritual dan sosialnya mana yang mau muncul dari perilaku peserta didik, gitu ya. Oke, ini. Nah, ini sama seperti tindak lanjutnya sudah. Bapak coba deh lihat deskripsi kata-kata di sini ya. Nggak ada tuh kata-kata yang apa namanya, kata-kata yang rada menjatuhkan gitu ya. Ini contohnya. Nah, halo. Saya lanjut. Ini sekarang kita mau nanti habisnya kerja ke penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kenapa saya gabung penilaian pengetahuan dan keterampilan? Digabung. Halo. Satu yang tidak terpisahkan. Iya. Jadi kemarin sudah dicontohkan pengetahuan dan keterampilan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga KD dari pengetahuan selalu digabungkan dengan KD keterampilan. Kalau kita mengukur pengetahuan, apakah sudah mengukur keterampilan? Belum. Kalau kita mengukur keterampilan, apakah dapat pengetahuan? Gitu ya. Sehingga kadang-kadang bisa jadi kita nggak melakukan penilaian tertulis untuk pengetahuan, tapi anak-anak langsung kita minta mereka misalkan membaca puisi contohnya. Iya. Dari membaca puisi ada pengetahuannya? Ada keterampilannya? Kan gitu ya. Jadi pengetahuannya nggak usah diuji kalau keterampilannya sudah dapat nilai yang sangat bagus. Nah, ada kasus anak ini bisa main bola bahkan jadi atlet madrasah. Kalau nendang hebat banget, tapi ketika dia disuruh ada pertanyaan bagaimana cara melakukan tendangan sudut misalnya, tendangan dengan apa sih, kaki bagian belakang. Dia bisa melakukan tendangan dengan kaki bagian belakang, tapi untuk menjelaskan yang pertama misalnya kaki lurus gini, dia nggak bisa, Bu. Oke. Ya, ini di mana, Bu? Halo. Halo, bagaimana? Saya mungkin mendeskripsikannya yang susah, memakai kata-kata. Iya, karena setiap anak beda kemampuan untuk membuat apa yang dilakukan menjadi bahan tulisan, gitu ya. Pengetahuannya belum ada, tapi keterampilannya happy. Sebenarnya pengetahuannya ada deh, Bu. Kalau kita mungkin jangan pakai tertulis, Pakai lisan ya. pakai lisan. Sama angel. Dibimbing satu-satu, dibimbing. Coba. Jadi kalau nendang gimana sih nendang caranya? Gini nih Bu, gini nih. Ya cuma begitulah, begitu Pak. Ini. Harus pakai kata-kata. Nah, oke ya. Kalau begitu, maka tuntutan kurikulum sekarang ini kan scientific approach ya. Iya. Tahapan yang terakhir disebutnya tahapan apa tuh? Mengkomunikasikan. Mulai sekarang biasakan anak untuk punya kemampuan mengkomunikasikan, gitu ya, baik tertulis ataupun lisan. Nanti kalau nggak bisa, bukan tuh dites, nggak bisa aja ya. Sekarang udah kita lihat, udah langsung, sudah lakukan sambil coba. Yang pertama ngapain dulu? Lisan aja, Bu. Lisan juga punya enak gitu, Bu. Nggak bisa suruh nulis, jawabannya lisan. Gini nih Bu. Kita nih gini nih, Bu. Oh iya, ya. Kalau begitu ngapain, gitu ya? Satu-satu. Nah ya,
Kalau sudah kan ranking satu-satu, sekarang tinggal harus PR kan sama kita. Iya. PR kan itu untuk remedialnya Bu. Jadi nanti kita dapat PR kan sampai dapatnya betul. Kalau masih salah sudah betulin lagi. Tadi satu ngapain? Oh begini Bu, begini kan tulisnya gimana begini. Pakai kata-kata yang sederhana menurut dia. Gitu aja bisa kok Bu kayaknya. Karena memang ada anak yang memang skillnya yang lebih kuat, itu yang kita sebut dengan kinestetik. Iya, kinestetik. Saya sering melakukan. Ya, siap ya. Jadi kalau multiple Pandai nari, Pak. Iya, Tulisnya nggak multiple mau. impression. Tulisnya nggak mau. Nggak mau, bener. Nulis nggak mau. Ngomong ada Narinya ngomong. pinter. Ngomong aja ya, ada ngomong aja ya. Begitu saja. Ya ngomong aja ya, ada ya. Atau Ada. langsung ngerjain aja, tapi nggak pernah disuruh mau. Duduk tenang, tuliskan. Ada yang benar. Jadi kita dengerin dulu. Kalau yang seneng ngomong kita dengerin, habis itu dengerin. Pelan-pelan kita nanya satu ngapain, mungkin ngapain, habis itu PR, ditulis tadi yang ditanyakan. Iya. Kalau perlu sama orang tuanya diingetin yang apa yang harus ditulis. Catatan khusus. Siap. Iya. Karena kalau di mindset saya, kalau anak yang sudah terampil itu pasti punya pengetahuan. Mindset saya itu. Saya pegang terus itu kalau saya punya. Jadi anak yang terampil pasti sudah ada pengetahuan, hanya saja mengemukakan pengetahuannya dengan bahasa dia sendiri bisa jadi ada kesulitan. Gitu ya? Iya, nggak semuanya punya keterampilan berbahasa atau keterampilan intelijen yang sangat tinggi. Cukup ya? Ya boleh ya? Siap. Oke, nah. Jadi, maka saya gambarkan Bapak dan Ibu pengetahuan dan keterampilan jadi satu kesatuan. Halo. Perencanaannya begini, Bu. Ada tahu PH? Apa sih PH? Penilaian harian. Kalau penilaian harian biasanya pakai apa Bapak dan Ibu? Nih, ada tulisannya. Tes atau non-tes. Yang tes itu berarti pengetahuan Yang tes itu untuk aspek apa? Pengetahuan. Yang non tes keterampilan kan gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini berarti kalau kita gambarkan kan tema punya subtema. Penilaian hariannya cukup satu. Gitu kan? Iya. Penilaian hariannya cukup satu. Bapak dan Ibu melakukannya gimana? Seperti ini atau memang beda? Setiap subtema Bapak dan Ibu ada ulangan? Iya, Setiap subtema ada ulangan, setiap subtema ada. Nanti kita akan dapat nilai PH yang maksud di sini adalah PH total. Boleh? Boleh? Iya. Kalau saya malas, saya gurang malas nih. Boleh, Bu. Boleh, sebenarnya kan gitu ya, tapi dia guru yang malas bener lagi saya bilang gitu ya. Kan benar? Jadi ini kita ada penilaian harian. Ini ada penilaian harian, Kan penilaian hariannya bisa lisan. Tidak. Kan betul? Bisa tulisan. Bisa penugasan. Nanti penilaiannya di rata-rata. Cuman antara penilaian yang lisan, tertulis dan penugasan kita bedakan. Cara menghitungnya nanti baru digabung jadi rata. Gitu ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi bukan langsung tes mulu tiap hari tes. Siap? Nah, enggak. Ya. Jadi betul kalau setelah subtema 1 Bapak dan Ibu ngasih penugasan bisa? Bisa. Setelah subtema. Gitu ya. Nah, di subtema 2 males nih. Males gurunya, bukan males lah. Cukup lisan saja. Selama proses pembelajaran kita ngecek secara acak. Iya, anak-anak dapat. Nanti berikutnya kan kalau lisan itu kan 30 anak nggak mungkin dalam satu hari kita ngetes lisan semua. Terutama kelas 1. Iya. Perkenalannya 1 minggu atau setengah bulan, kemudian ngetesnya kan banyak secara keterampilan. Iya, keterampilan. Makanya kita bisa ambil sekaligus gitu ya. Yang penting datanya kita punya aspek mana sih yang kita mau nilai pada pertemuan keberapa. Itu lihat indikatornya. Jadi ini boleh di Bapak dan Ibu tinggal mau pakai apa. Kalau begitu sekarang mah di akhir sini saya mau pakainya produk. Gitu ya. Iya. Produk itu berarti penilaian apa?
Keterampilan. Kan bisa ya. Jadi di ST4 saya mengambilnya produk. Kenapa saya ambil produk? Karena pada ST4 mungkin ada gabungan dari ST1 gitu kan? Iya. ST2, ST3 dan di ST4 sendiri produk. Gitu ya? Iya. Iya. Terakhir kita akan dapat satu kesatuan. Kalau guru yang males tadi saya bilang, boleh ini semua nanti langsung sekaligus kan? Nggak ada yang larang sebetulnya Bu. Tapi kan sebetulnya penilaian itu harus pada saat proses dan hasil. Halo. Kan penilaian itu proses dan hasil juga harus dinilai. Jadi kalau kita melakukan sekaligus semua subtema, jadi itu biasanya jadi penilaian hasil aja, prosesnya Bapak dan Ibu lupa untuk mengukur. Itu maksudnya. Nah, dia tinggal tentukan sama bentuknya. Nah, contoh kayak di sini kan penilaian tengah semester itu adalah penilaian hasil, betul nggak? Halo. Penilaian tengah semester ngapain sih Bapak dan Ibu? Yang buat tes Soal kan materinya dari mana? tema 1 tema 2. Ya, tema 1 tema buat hasil belajarnya aja kan, prosesnya Bapak dan Ibu sudah nilai sebelumnya. Ya tapi dibikin soal juga di waktu khusus Ya, seminggu. seminggu. Iya. Kan itu penilaian tengah semester itu dilakukan 8 sampai 10 minggu setelah pembelajaran Iya. dimulai. Ya, gitu ya. 8 sampai 10 minggu, diingetin aja setelah 8 dan 10 minggu Bapak melakukan pembelajaran harus ada penilaian tengah semester. Tapi sebetulnya di peraturan pemerintah itu tidak ada yang mewajibkan ada penilaian tengah semester. Tapi kalau kurikulum yang lama memang harus ada penilaian tengah semester. Sifatnya opsional Bu. Opsional sebenarnya. Sampai berapa kali saya kaji yang di peraturan terbaru sebenarnya kurikulum 2013 tidak ada. Cuman memang tidak konsisten tuh yang bikin peraturan di atas dijelaskan penilaian tengah semester, di bawah-bawahnya isinya nggak ada penjelasan tentang penilaian tengah semester. Jadi makanya iya, jadi copy paste gitu tugasnya yang bikin peraturan. Tapi jadi itu sebenarnya Bapak dan Ibu melakukan ataupun tidak masalah. Cuman ketika penilaian tengah semester mungkin Bapak dan Ibu bisa mengukur keberhasilan Bapak dan Ibu mengajar dari tema 1 dan tema 2 gitu ya. Iya, jadi tidak silakan pilih aja manfaatnya. Gitu ya. Sudah paham? Halo. Hai. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan. Halo. Bapak dan Ibu, ini saya dapat contoh, saya lupa. Jadi kalau ada bahasa Indonesia, kenapa ini contohnya di permuatan pelajaran? Karena di rapotnya permuatan pelajaran. Jadi mau tidak mau ketika Bapak dan Ibu melakukan kemarin diminta pemetaan penilaian, indikatornya saya minta buat permuatan pelajaran supaya kita tahu nanti hasilnya. Nanti di subtema 1 ini ada penilaian harian 1 kan? Bisa dari beberapa kegiatan kan? Iya. Cuman di sini Lili menggunakan ternyata kebanyakan menggunakan lisan. Jadi kayaknya di sini yang di subtema 1 dia lisan semua. Gitu ya. Lisan semua. Ternyata di sini nilainya diambil enggak? Tidak. Kenapa, Pak? Ya sifatnya mungkin hanya pretest saja mungkin. Iya. Jadi sifat kalau lisan cenderung itu digunakan untuk mengecek kemampuan dasar peserta didik. Kan kita suka ngajukan pertanyaan ya. Iya. Nah, jadi nanti kita bisa ngambil kesimpulan, oh kita sudah ngajukan secara langsung ini. Ternyata 50% atau 80% anak sudah bisa menjawab. Tapi beda kalau lisannya itu memang kita jadikan betul sebagai penilaian baku, contoh untuk hafalan. Iya. Halo.
Iya. Nah, lisan. Tapi kalau itu sudah semua punya kesempatan harus menyetorkan hafalannya, Iya. maka masukkan. Nilainya. Tapi kalau lisannya hanya sepintas loh badan ibu kan belum tentu 35 anak Hafal badan ibu semua. bisa tes semua kan kalau tes mata gitu ya. Secara lisan butuh waktu kan? Ya. Betul nggak? Ya. Iya, jadi tetapkan dulu yang lisan itu seperti apa. Maka kata Bu Emma kemarin tes lisan pun harus bikin Tulisan. tulisannya, kisi-kisi apa pertanyaan yang akan dijadikan bahan tes lisan. Konsep. Iya konsepnya. Tapi kalau lisannya hanya pertanyaan sambil lewat untuk mengukur sampai di mana kemampuan anak, maka Nggak usah dilihat. itu hanya sebagai penilaian proses untuk tahu. Oh ternyata 70% udah paham nih materi ini, maka kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Gitu ya? Kalau yang ini sudah penugasan pasti ada nilai. Oke, sampai di sini kita lanjut. Nah ini yang kita lakukan kemarin untuk pemetaan begitu kan? Iya. Oke, sudah sampai sini habis. Berarti tugas Bapak dan Ibu sekarang lanjutkan ke bagian penilaian pengetahuan dan keterampilan.